Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, NIO, memberikan informasi seputar G30 SPKI, peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September atau nan biasa dikenal dengan G30 SPKI. Peristiwa itu terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1965 di Jakarta dan di Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Berikut adalah kronologi peristiwa G30S beserta sejarah dan kisah singkatnya pasca kejadian tersebut. Sedi Kareba Riolo Monco G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan iak patujung untuk patadene pemerintah Presiden Soekarno naruba Indonesia mencaji negara komunis. Gerakan IE dipimpin Alena DN Aidit yang saat itu merupakan tua-tua dari Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal sedi bulan Oktober tersebut serah eneng 5 pada petang IE, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa pasukan pengawal Sauraja, penggawe pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan IE mengincar perwira Tanre TNI Angkatan Darat Indonesia. Telu pole eneng tawe yang mencaji target Materu sengajang dibolai. Nakia lainnya taraka na di bawah menuju Goro Buaja. Pituwuju perwira TNI Angkatan Darat iaro didupai seliang siare-are esok aga. 2. Pejabat tinggi yang menjadi korban. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa itu ialah: yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal Raden Sueprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang terakhir ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. 3. Pasca kejadian. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno lalu memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membereskan semua unsur pemerintah dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak cepat. PKI dipodah jadi orang yang menjalankan kudeta. Orang-orang PKI diburu dan ditangkap. DN Aidit yang sempat nak kabur ke Jawa Tengah akhirnya kena tangkap gaam. Klub yang dianggap ada sangkut paut dengan PKI pun ditangkap gaam. Ubah klub Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Warisan Tani Indonesia dengan gerakan betina. Masyarakat Ngodae ngancur markas PKI yang ada berbagai daerah. Tidak Ngodae pun nyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang bersangkut paut dengan PKI. Pas tahun 1965, sekitar 500.000 ikut Manusia sampai 1 juta ikut Manusia yang mendukung PKI dipodah udang, kona bunuh. Setidaknya 100.000 ikut ya diusir berdari ke kamp konsentrasi. 4. Diperingati pada zaman Orde Baru. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, gerakan 30 SPKI itu diperingati tiap tanggal 30 September. LKY, tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, untuk mengenang ketujuh jasa pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa itu, Presiden Soeharto juga menggagas didirikannya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 5. Diabadikan dalam film propaganda. Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin oleh Brigjen G. Dwi Payana
yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang bilang kalau film ini ditujukan sebagai propaganda politik, apalagi di era Presiden Soeharto. Film tersebut menjadi tontonan wajib bagi anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI pada tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Nur tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.